Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan tentunya Bapak banggakan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahdihi wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tsumma amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, tidak ada kalimat yang pantas diungkapkan oleh seorang insan yang bertakwa, tentunya pada bulan yang mulia, bulan Ramadan, adalah tentang kalimat rasa syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan taufik yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita kembali sebagai hamba Allah yang tentunya tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku sekalian, salawat dan salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang selalu senantiasa istiqamah di atas manhaj beliau. Mudah-mudahan kita semua Allah Subhanahu wa taala wafatkan dalam keistiqomahan kita dalam Islam insyaallah taala. Baik, pada kali ini pembahasan kita masuk pada pembelajaran yang ke-9 berkaitan dengan ziarah kubur. Kemarin kita sudah membahas panjang lebar tentang hak-hak di jalan. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan pelajaran kita di akidah akhlak, adalah pelajaran yang ke-9, yaitu ziarah kubur. Ini fenomena yang sangat dahsyat sekali. Sebagian orang-orang awam di antara kita, mayoritas umat Islam yang ada di Indonesia, ada sebuah peristiwa berkaitan diagungkan dengan berkaitan dengan ziarah kubur. Lalu bagaimanakah syariat Islam mengatur berkaitan dengan ziarah kubur? Bagaimana kita diperintahkan oleh Nabi SAW ketika berziarah kubur, amalan apa yang harus kita lakukan bagi kita yang menziarahi kubur? Kemudian adab-adab apa yang harus kita patuhi, adab-adab apa yang harus kita praktekkan dan kita implementasikan di dalam kehidupan sehari-hari di saat kita menziarahi makam atau kuburan kaum muslimin atau saudara-saudara kita. Nah, tapi kalau para rahmat tengok sedikit ke belakang, ada sebuah tradisi di masyarakat kita adalah ketika mereka menziarahi tempat-tempat yang dianggap keramat, kuburan yang dianggap keramat oleh mereka, kiainya, ustadznya, sunannya, habibnya, dan seterusnya, dan mereka anggap itu merupakan suatu ibadah. Mereka anggap itu bentuk amal soleh, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bahkan di sebagian bulan, ketika masuk bulan Muharram, itu sebagian mayoritas umat muslim bahkan menyewa bis bergombolan dengan majelis ta'limnya untuk berangkat ke tempat pemakaman, misalnya ke makam Wali Songo di Cirebon, namanya Sunan Gunung Jati, ke Demak dan seterusnya. Padahal ini merupakan sesuatu perbuatan yang bisa masuk menjadi dua golongan. Kalau bukan perbuatan bid'ah, maka bisa masuk dalam perbuatan kufur. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, marilah bersama-sama dengan Pak Rahman kita memahami untuk menyikapi apa sih urgensinya, apa sih hikmah tentang ziarah kubur. Pelajaran apa sih yang dapat kita ambil, ibrah apa yang dapat kita ambil dalam ziarah kubur tersebut. Ziarah kubur adalah anak-anakku sekalian
mendatangi pemakaman atau pekuburan kaum muslimin untuk mendoakan kebaikan kepada mereka, supaya mengingatkan kita akan kematian lagi, mengingatkan kita bahwasanya kita juga akan mengalami seperti saudara kita yang ada di makam atau di perkuburan. Dan untuk mengingatkan kita tentang akhirat, itu yang terpenting. Nah, ketika kita datang ke tempat perkuburan, kita ingat amal soleh kita. Ya Allah, sudah berbuat baik atau tidak? Ya Allah, sudah berbuat amal soleh atau tidak? Kalau masih berbuat maksiat, ayo segera bertobat. Kesempatan kita masih Allah berikan di dunia ini untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seperti Fir'aun laknatullah yang tobatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Baihaqi dan Imam Ibn Hibban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazurha fa innaha tadhkiral akhirah." Dulu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melarang kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melarang kepada para sahabatnya, kepada umatnya untuk ziarah kubur. Kemudian sewaktu keimanan kalian, karena waktu itu adalah iman mereka lemah, belum kuat, maka ketika iman kaum muslimin para sahabat sudah kuat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sekarang berziarahlah. Karena dengan berziarah ke kuburan, ke pemakaman, mengingatkan kita tentang kehidupan akhirat. Allah berfirman, "Wal akhiratu khairu wa abqa." Dan kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal dan abadi. Nah, salah satu hikmah kita menziarahi kubur adalah mengingatkan kita tentang kematian. Karena kita juga akan mengalami saudara-saudara kita yang telah dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang berjiwa pasti akan mengalami namanya kematian. Pasti. Dan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui kapan, di mana, jam sekian hanya Allah yang Maha mengetahui. Tetapi kewajiban kita adalah anak-anakku sekalian selalu konsisten dan istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Ramadan ini perbanyaklah amal soleh. Mudah-mudahan saudara-saudari kita seiman yang meninggal pada bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala masukkan mereka ke dalam surga. Karena demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda berkaitan dengan bulan Ramadan, orang yang berpuasa, as-saim farhatan. Orang yang berpuasa itu mendapat dua kegembiraan. Orang yang berpuasa itu mendapat dua kenikmatan, mendapat dua kesenangan. Yang pertama, fa idza aftara fariha bi fitri. Bila dia berbuka, maka dia senang dengan berbuka puasa. Kemudian terakhir yang terpenting adalah wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumi. Bila di saat dia berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala panggil dirinya, Allah wafatkan dirinya, maka hamba tersebut bergembira. Kenapa demikian? Karena di saat Allah mencabut nyawanya, dia dalam ketaatan melaksanakan ibadah shaum Ramadan. Allah. Kemudian anak-anakku sekalian, ada 4 syarat yang harus wajib dipenuhi agar ziarah kubur kita itu bernilai ibadah. Ada 4 syarat. Apabila syarat tersebut dipenuhi, maka nilai ziarah kubur kita akan menjadi pahala. Yang pertama adalah dilakukan hanya laki-laki. Dilakukan orang laki-laki. Dilakukan hanya anak ikhwan.
Adapun wanita dilarang melakukan ziarah kubur berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu zuwaratil qubur. La'anallahu zuwaratil qubur. La'anallahu zuwaratil qubur. Allah melaknat wanita yang sering melakukan ziarah kubur. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi dan Imam Hakim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu zuwaratil qubur. Allah melaknat wanita-wanita, kaum perempuan yang sering melakukan ziarah kubur. Kenapa demikian? Karena wanita ketika melakukan ziarah kubur, maka pasti sering didapati, sering kita lihat, bahkan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak kaum wanita melakukan kekufuran, melakukan kemungkaran, dan akan muncul serta kemurtadan bagi mereka. Maka jauh lebih besar mudaratnya daripada manfaat. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, bukan berarti wanita tidak boleh ziarah kubur, boleh, tetapi dia harus mematuhi, mentaati, mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, kuburan yang diziarahi itu kuburan sesama kaum muslimin, bukan kuburan umum yang di situ ada orang-orang kafir. Ya, tentu yang diziarahi adalah kuburan pemakaman kaum muslimin. Kemudian kita dilarang oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilarang dalam syariat Islam untuk berziarah ke kubur-kubur orang-orang kafir. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan syariat menjelaskan kepada kita sebagai penganut umat Islam adalah apabila satu saat kita melewati kuburan-kuburan orang-orang kafir, maka dianjurkan kita untuk menyampaikan berita buruk kepada mereka tentang azab neraka dan pada para penghuninya. Karena bentuk kekufuran mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, disertai niat dan tujuan yang benar. Nah, ini yang menjadi salah kaprah sebagian kaum muslimin memahami tentang ziarah kubur. Niatnya berubah, tadinya niat ibadah, tetapi dalam niatnya ada keselubungan, kekufuran kepada Allah. Ya, disertai niat dan tujuan yang benar. Untuk mengingatkan bahwa kita pasti akan meninggal dunia. Ini yang terpenting. Dan menjadi penghuni, kita juga akan menjadi penghuni kubur suatu saat. Anakku sekalian, Bapak sedikit membagi pengalaman berkaitan dengan ketika orang akan dimasukkan ke liang waliyadzubillah. Ya. Ketika Bapak menguburkan istri Pak Rahmat, Bapak di Umi Halimah, Bapak sendiri yang mengurus jenazahnya, Bapak sendiri yang mengkuburi, membawa, menggendong, dimasukkan ke liang. Ya Allah, kesempit itu ruangnya, gelap, cekam. Suatu saat kita juga akan dikuburkan oleh orang lain. Maka ketika kita menziarahi kubur, ingatlah tentang kematian, mengingatkan kita tentang kampung akhirat, untuk segera selalu senantiasa meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak-anakku sekalian, hal ini penting karena orang yang senantiasa ingat terhadap kematian, hatinya akan lembut. Ia akan lebih mencintai akhirat. Ketika kita mengingatkan tentang kematian, maka akan berubah hati kita menjadi lembut dan mengingatkan kita, bayangan kita tentang kematian dan kampung akhirat nanti yang akan kita hadapi.
maka orang tersebut akan lebih mencintai kampung akhirat. Orang tersebut akan lebih mencintai kampung akhirat. Sebagaimana Allah berfirman, wal akhiratu khairu abqa, dan kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal dan abadi. Sehingga orang tersebut mudah dan takut dan tunduk taat terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang tidak pernah ingat tentang kematian, hatinya keras dan lebih mencintai dunia, hubut dunia, sombong, angkuh, durhaka, durjana, tentunya melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an, kemudian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah ketika kita melawat ke makam kuburan kaum muslimin, ada sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Ada sebuah doa, untian doa disampaikan kepada penghuni kubur. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Nas'alu lana wa lakum afiyah. Semoga keselamatan selalu menyertai kalian wahai kaum muslimin. Wahai penghuni kubur yang mukmin dan muslim, insyaallah kami pun akan menyusul kalian. Kami bermohon keselamatan untuk kami dan juga untuk kalian. Inilah hikmah ketika kita akan melewati pemakaman kuburan kaum muslim. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, ketika kita melewati pemakaman kaum muslimin, maka doakanlah mereka. Doakanlah diri kita. Doakanlah keselamatan untuk kita dan untuk kaum muslimin. Nabi mengajarkan, Assalamualaikum ya ahlal diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun nas'alullah walakumul afiyah. Semoga keselamatan selalu menyertai kalian. Wahai penghuni kubur yang wahai penghuni kubur yang mukmin dan muslim, kami pun akan menyusul kalian dan kami mohon untuk keselamatan kami dan untuk kalian di tempat pemakaman atau di kuburan. Anak-anakku sekalian, ini pelajaran yang sangat berharga untuk kita semua. Bagi mereka yang selalu senantiasa bermaksiat, sering-seringlah menziarahi kubur, sering-seringlah mendatangi pemakaman orang tua kita yang telah mendahului kita untuk mengingatkan kita tentang kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mengalami kematian. Sekian saja penjelasan para ulama, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Apabila perkataan para ulama itu benar, maka itulah mutlak datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bila perkataan para ulama itu melenceng keluar dari nas maupun Quran maupun hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah datang dari kebodohan para ulama dan juga datang dari syaitan laknatullahi alaihi. Kemudian anak-anakku sekalian bisa membaca juga di buku kalian, di buku mapel Aqidah di halaman 79 dan 80. Insyaallah kita akan lanjutin membahas tentang disertai niat dan tujuan yang benar dalam melaksanakan ziarah kubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.